Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini selalu dibaca setiap khatib membacakan khutbah di hari Jumat. Kenapa? Karena memang inti daripada kehidupan kita adalah takwa. Tanpa takwa kita tidak akan bahagia. Tanpa takwa kita akan menderita, bahkan akan bikin binasa. Bukan hanya untuk dirinya tapi bagi orang lain. Bukan hanya untuk orang per orang tapi orang banyak. Apalagi menjadi pemimpin, baik di rumah tangga, di masyarakat, atau di tengah bangsa dan negara. Maka salah satu syarat harus dimiliki adalah ketakwaan kepada Allah. Agar takwa ini membawa kepada hasil. Yang dimaksud adalah hasil takwa itu bisa terbawa sampai akhir hayat kita. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh mati kamu kecuali menjadi muslim. Artinya mati dalam keadaan iman dan Islam, husnul khotimah. Lalu kata Ibnu Katsir, supaya ini bisa terrealisasikan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama ada zikir kepada Allah, mengingat asma dan sifatnya, mengingat keagungan dan kebesarannya, baik yang ada pada diri kita ataupun yang ada di sekitar kita. Mengingat Allah bisa dengan hati, bisa dengan mulut, bisa dengan anggota badan. Mengingat Allah dengan hati adalah mengingat kehadiran Allah dalam hati kita setiap saat. Tidak ada detik walaupun di mana kita berada kecuali selalu nama Allah teringat dalam hati. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lidah. Selalu mengucapkan kalimah-kalimah Allah, baik itu yang ada di dalam Al-Quran, ungkapan salawat ataupun zikir yang lainnya. Ketiga adalah dengan anggota badan, melaksanakan berbagai perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan menjauhi larangan secara maksimal. Ini ada namanya berzikir sama Allah. Yang kedua adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah. Mensyukuri juga dengan hati, mengakui akan semua nikmat anugerah adalah pemberian Allah. Dengan lidah selalu mengucapkan alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada sesama manusia. Karena kalau kita tidak terima kasih kepada manusia, belum dikatakan syukur sama Allah. Kalau ingin dikatakan syukur sama Allah, syukurilah manusia yang menjadikan asbab mereka memberi sesuatu kepada kita. Malam yashkurina, salam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur sama Allah. Lalu dengan perbuatan kita, gunakan dan fungsikan semua anugerah Allah dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan tidak dijadikan modal untuk maksiat dan durhaka kepada Allah. Inilah makna daripada syukur. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim, terutama hadiah dari orang tua yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Berupa hadiah apa diberikan oleh Allah adalah ilmu yang banyak, pengetahuan yang tidak sedikit. Adalah hadiah dari orang tua kita, dan mereka telah menyekolahkan, memasukkan kepada pesantren. Kemudian yang terakhir adalah bersabar. Sabar itu bagian daripada iman kita.
Kalau kita ingin dikatakan beriman, bersabarlah. Karena iman tidak akan terwujud tanpa sabar. Sabar dalam menghadapi perintah Allah, ini adalah bagian daripada tugas kita. Laksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya dengan penuh ketekunan dan kekhusyuan. Sabar dalam menghadapi maksiat. Hindarilah maksiat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. So, kalau tidak sabar dengan maksiat, kita akan terjerumus ke dalamnya. Sabar dalam menghadapi musibah, yaitu ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang dalam bahasa lain eksiden, itu adalah bagian daripada yang harus kita sabari karena itu bukan keinginan kita. Yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi taat pada Allah. Ini juga perlu sabar, sebab kalau tidak sabar tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa beramal soleh, tidak bisa tahajud, tidak bisa duha, tidak bisa ngaji. Kalau kita tidak sabar, oleh karena itu marilah kita tingkatkan zikir kita kepada Allah, syukur dan sabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.